Pernahkah kalian melihat masinis kereta api yang tampak serius menunjuk ke arah tertentu sebelum memberangkatkan keretanya? Bahkan, beberapa waktu lalu, aksi ini sempat viral di media sosial TikTok, bahkan ditonton jutaan kali dan memicu rasa penasaran banyak orang. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dilakukan masinis tersebut saat bertugas? Lantas, apa alasan masinis selalu menunjuk sebelum memberangkatkan kereta api? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebuah video menampilkan tindakan seorang masinis kereta api yang berkali-kali menunjuk saat bertugas sempat menjadi viral di TikTok. Dalam rekaman tersebut, tampak masinis melakukan gerakan menunjuk ke arah tertentu. Video ini langsung menarik perhatian publik dan dibanjiri oleh hampir 3.000 komentar dari warganet. Menanggapi hal ini, Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2023, Joni Martinus, memberikan penjelasan. Ia menyebut tindakan menunjuk itu dikenal dengan istilah tunjuk sebut. Ini bukan sekadar gerakan biasa, melainkan bagian dari prosedur keselamatan kerja yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan. Dalam praktiknya, masinis akan menunjuk ke indikator penting seperti rambu atau sinyal, seraya menyebutkan status dari indikator tersebut secara verbal. Prosedur ini awalnya diterapkan di Jepang dan kemudian diadopsi oleh KAI sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Gerakan ini tak hanya dilakukan oleh masinis. Petugas lain di lingkungan KAI seperti kondektur, pengatur perjalanan kereta api, hingga petugas penjaga perlintasan juga menerapkan prosedur ini. Selain meningkatkan akurasi kerja, tunjuk sebut juga berfungsi menjaga konsentrasi petugas dengan melibatkan berbagai indera dan organ tubuh yakni mata, otak, tangan, mulut, dan telinga secara simultan. Menurut Joni, hal ini membantu menghindari kelalaian atau kesalahan manusia, terutama dalam situasi yang rutin dan tampak sederhana namun krusial. Efektivitas prosedur ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Railway Technical Research Institute pada 1994. Penelitian itu menyimpulkan gerakan tunjuk sebut mampu mengurangi potensi kesalahan hingga 85% saat menjalankan tugas-tugas sederhana. Dalam konteks operasional kereta api, tunjuk sebut memiliki makna penting, salah satunya memastikan semua rambu lalu lintas yang akan dilalui berada dalam kondisi yang benar dan siap dilalui. Lebih jauh, sejarah dari metode ini berasal dari Jepang dan dikenal dengan nama Shishakanko. Dikutip dari Atlas Obscura, sistem ini dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh Biro Administrasi Kereta Api Kobe. Meski awalnya dianggap aneh oleh budaya kerja di Barat, faktanya metode ini terbukti efektif mengurangi kesalahan kerja. Profesi masinis adalah salah satu profesi bergengsi yang banyak diimpikan masyarakat, sejajar dengan profesi seperti dokter atau pilot. Dikutip dari laman KAI, masinis menjadi salah satu profesi yang paling banyak diminati pencari kerja yang melamar di PT KAI dengan jumlah pelamar mencapai ribuan dalam sekali event rekrutmen. Tak cukup unggul dari sisi akademik saja untuk menjadi masinis, mereka harus memiliki kualitas dan unggul dari segi psikologis dan kesehatan. Joni Martinus menjelaskan, masinis adalah pegawai yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran sekaligus menjadi pemimpin dalam perjalanan kereta api. Istilah masinis sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu machinis yang berarti juru mesin. Hal ini berkaitan dengan sejarah awal kereta api, di mana juru mesin memang menjalankan fungsi pengoperasian kereta. Di samping masinis, ada juga asisten masinis yang bertugas membantu dalam pengoperasian kereta dan langsiran, serta mendukung keseluruhan proses perjalanan. Masinis memiliki tanggung jawab besar. Mereka bertugas mempercepat, memperlambat, atau menghentikan kereta sesuai kondisi perjalanan dan sinyal yang ada. Masinis juga wajib mematuhi seluruh rambu dan sinyal kereta api, serta menjamin keselamatan selama perjalanan. Karena peran penting ini, masinis sering disebut sebagai kepala perjalanan. Durasi kerja seorang masinis dalam satu kali perjalanan umumnya berlangsung selama 3 hingga 4 jam.
Jika durasi perjalanan lebih dari waktu tersebut, maka akan dilakukan pergantian masinis di stasiun tertentu untuk menjaga kebugaran dan fokus petugas. Masinis dan asistennya wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat. Bila hasilnya menunjukkan mereka tidak layak jalan, maka akan digantikan oleh masinis atau asisten masinis cadangan. Untuk bisa menjadi seorang masinis, seseorang bisa berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Untuk SMA diutamakan berasal dari jurusan IPA, sedangkan lulusan SMK atau madrasah aliyah kejuruan diutamakan dari jurusan teknik mesin, otomotif, listrik, elektro, atau elektronika. Sementara itu, bagi lulusan D3, KAI mengutamakan mereka yang berasal dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia dengan jurusan Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Untuk jenjang S1, prioritas diberikan kepada lulusan teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan juga jurusan yang berkaitan dengan teknologi informasi atau sistem informasi. Profesi ini juga terbuka untuk perempuan. Syarat tinggi badan minimal bagi pria adalah 165 cm dengan berat badan ideal. Sementara untuk wanita minimal 160 cm juga dengan berat badan ideal. Dengan berbagai standar seleksi yang ketat dan sistem kerja yang penuh tanggung jawab, menjadi masinis bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal kesiapan fisik dan mental dalam mengemban peran penting dalam sistem transportasi nasional. Tindakan masinis yang sering terlihat menunjuk bukanlah tanpa alasan. Itu adalah prosedur keselamatan bernama tunjuk sebut yang diterapkan untuk mencegah kesalahan dalam pengoperasian kereta. Gerakan ini telah menjadi bagian dari standar keselamatan PT KAI. Di baliknya, terdapat profesi masinis yang membutuhkan kompetensi tinggi, disiplin, dan tanggung jawab besar dalam menjalankan kereta dengan selamat. Simak informasi-informasi menarik dan berita terkini hanya di YouTube Kompas.com.